Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi investasi jangka menengah dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saroni Setiawan dengan NIM 20104110193. Saya dari kelompok 3 kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana jangka menengah. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. Pembiayaan jangka menengah akhir-akhir ini telah berkembang dengan cepat, ragam, dan sumber pembiayaannya juga bertambah. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivia Rahmasari, NIM 20104111094, kelas manajemen C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu poin A. Pinjaman bersyarat atau term loan merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah. Pinjaman bersyarat biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Dan selanjutnya yaitu poin ke B. Equipment loan adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk menggandakan perlengkapan yang dengan mudah dapat diperjualbelikan, bukan perlengkapan yang khusus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiade Wibisono, NIM 20104110095. Saya akan mengajukan dari kelompok kami. C. Pembiayaan leasing. Leasing merupakan suatu cara bisnis membiayai pabrik, harta, benda, dan peralatan. Benar-benar ada beberapa aset yang dapat dibeli melalui leasing, dan di sana ada beberapa alasan yang bagus untuk menggunakan leasing. Leasing merupakan cara pembiayaan khusus yang dikaitkan dengan suatu aktivitas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20104111096, kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan berjangka waktu lebih dari 10 tahun. Yang pertama ini ada kredit investasi. Jenis pendanaan ini disediakan oleh perbankan dan masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha. Yang menarik adalah bahwa suku bunga kredit investasi di Indonesia dinyatakan lebih rendah dari suku bunga kredit modal kerja. Yang kedua ada hipotek atau mortgage. Hipotek merupakan bentuk hutang jangka panjang dengan bangunan aktiva tidak bergerak, tanah, bangunan. Dalam perjanjian, kreditnya disebutkan secara jelas aktiva-aktiva apa yang dipergunakan sebagai bangunan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winilda Dinda Rositania, nomor induk mahasiswa 20104111097. Kali ini saya akan membahas mengenai obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu dan akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hidayat, NIM 20104111098. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, A. Bunga atau copon. Obligasi mempunyai bunga yang disebut copon, salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi. B. Obligasi mempunyai nilai nominal.
yaitu nilai yang tercantum pada obligasi yang merupakan jumlah nilai yang dapat dibayar kembali jika obligasi jatuh tempo, beserta coupon tahunan dibagi dengan nilai nominal disebut coupon rate. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviang Reni, NIM 20104111099. Kemudian yang keempat adalah saham biasa. Saham biasa merupakan surat bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas dan sekaligus menjadi bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Saham biasa sebagai salah satu sumber dana jangka panjang bagi perusahaan tidak memiliki jatuh tempo atau dengan kata lain akan terikat pada perusahaan selama perusahaan masih beroperasi. Dibandingkan dengan sumber dana yang lain, saham biasa memiliki biaya modal yang paling tinggi karena pendapatan saham biasa bersifat tidak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etmak Lisa Yuniar, NIM 20104111100. Di sini saya akan membahas saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Saham preferen punya hak atas hal atau klaim di atas saham biasa, tetapi di bawah obligasi. Keistimewaan saham ini berkaitan dengan hak atas pendapatan perusahaan dan hak aktiva perusahaan apabila perusahaan likuidasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.